masalah robohnya pondok pesantren dengan struktur bangunan yang dikatakan mungkin ini ada kelalaian begitu ya, itu juga harus dievaluasi. Jadi sekarang ini kan banyak sekali korban-korbannya. Nah, korban-korban tersebut itu diidentifikasi di Rumah Sakit Bayangkara yang ada di sana, termasuk sampai dengan hari ini di hari ke-10, Pak. Oke, jadi ini sudah masuk ke hari ke-10 pemirsa dari tragedi ini. Tim DVI Polri sudah berhasil mengidentifikasi ada tambahan 6 lagi jenazah. Nah, tim identifikasi 6 jenazah ini melalui pencocokan DNA dari rekam medis dan juga barang-barang kepemilikan. Nah, ke-6 jenazah ini adalah Muhammad Fajri Ali, usianya 14 tahun, warga kota Surabaya. Ada Muhammad Nasihudin, 15 tahun, warga Kepulauan Bangka Belitung. Abdus Somad, usianya 17 tahun, warga Sampang, Madura. Dan 3 jenazah warga Bangkalan, yakni Imam Junaidi, 16 tahun, Ahmad Suwaifi, 15 tahun, dan Muhammad Haikal Ridwan, usianya 14 tahun. Ya, dengan adanya penambahan yang tadi Valen sebutkan, maka totalnya pemirsa ada 40 jenazah yang telah teridentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima di Rumah Sakit Bayangkara. Kalau begitu pemirsa, saya mau ajak Anda langsung saja ya Jason. Kita coba cari informasi terkini pagi hari ini. Di sana ada rekan jurnalis Metro TV Belinda Firda dari Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Belinda, pagi Belinda. Jadi total berapa kantong jenazah yang saat ini belum bisa teridentifikasi? Jason, Valen, dan pemirsa, selamat pagi. Hari ini kalau dihitung berdasarkan hari dari tim SAR mencari atau mengevakuasi korban sejak hari kejadian pada tanggal 29 September lalu, ini adalah hari ke-11 untuk proses identifikasi korban yang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Dan memang kalau data awal ini sejak hari Jumat lalu, di mana di hari Jumat itu Rumah Sakit Bayangkara mulai menerima kantong jenazah dari proses evakuasi di Ponpes Al Khozini Buduran Sidoarjo. Secara keseluruhan ada 67 kantong yang diterima, dan per kemarin di hari Rabu total sudah ada 40 jenazah yang berhasil diidentifikasi, di mana 40 jenazah ini diidentifikasi dari 42 kantong jenazah. Karena memang sesaat ketika menerima kantong jenazah dari tim SAR yang berada di Buduran Sidoarjo di Rumah Sakit Bayangkara ini tidak semua body utuh, namun juga ada sebagian body part. Jadi 67 ini termasuk juga body part, sehingga dalam proses identifikasi ada pencocokan data juga dari sampel yang diambil body part jenazah yang berhasil dievakuasi. Dan kalau tadi ditanya berarti ada berapa sisa kantong jenazah yang masih belum teridentifikasi, masih ada 25 kantong jenazah yang masih dalam proses identifikasi hingga hari ini, di mana 25 kantong jenazah ini termasuk body part yang juga dalam proses identifikasi ini diambil data postmortemnya. Jason, Valen, dan juga pemirsa, proses identifikasi di hari ini memang terus diupayakan untuk percepatan karena mengingat ini sudah hari ke-11, maka kondisi tubuh korban juga sudah tidak optimal dalam proses identifikasi menggunakan data primer yakni sidik jari, kemudian kondisi fisik. Sehingga dalam proses identifikasi memang ada sejumlah kendala yang dihadapi oleh tim DVI. Karena kalau tadi saya sebutkan bahwa salah satu data primer yang digunakan untuk proses identifikasi adalah sidik jari. Namun kita mengingat bahwa sebagian besar korban ini adalah anak-anak santri di bawah umur, sehingga mereka masih belum memiliki kartu tanda penduduk. Sidik jari mereka hanya terekam melalui ijazah, dan memang ini menjadi salah satu kendala dalam proses identifikasi, ditambah juga kondisi fisik mereka atau kondisi sidik jari mereka yang sudah tidak utuh. Ini menjadi salah satu kendala dalam proses identifikasi dan akhirnya membutuhkan waktu dalam proses pencocokan data primer dan juga sekunder. Sementara untuk optimalisasi identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara, upaya yang dilakukan ini juga dengan pencocokan DNA postmortem dan juga antemortem dari anggota keluarga yang sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu, yakni hari Sabtu pagi. Data orang tua semua sudah dikirim, dan seluruh data korban jenazah atau kantong jenazah yang diterima juga sudah dalam proses pencocokan, sehingga hari ini kita berharap Jason dan Valen sudah ada update kembali jenazah yang berhasil diidentifikasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda Firda atas laporan langsung Anda, dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.